Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Saya doakan kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, serta diberikan segala kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa menjadi apa-apa, teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Oke teman-teman, beberapa hari lalu ya nggak ngupload video ya karena saya sedang sakit. Dan alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Dan sekarang saya akan membuat satu cerita di mana banyak yang bertanya antara pesugihan dan penglarisan, teman-teman. Oke. Pertama kali, alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesehatan ya teman-teman. Saya harap kalian selalu terus bersyukur dan selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi beda dari pesugihan dan penglarisan, teman-teman. Karena apa? Kalau pesugihan itu dia wajib menyediakan tumbal atau nyawa pengganti. Karena apa? Karena si jin ini diminta untuk menolong atau membantu untuk mencarikan kekayaan. Padahal tanpa mereka sadari, kekayaan yang mereka ambil adalah kekayaan dari anak cucunya, teman-teman. Dari anak cucunya, anak turunnya. Makanya kalau pesugihan ini, kalau yang anak turunnya ini tidak meneruskan, maka akan berhenti dan kembali menjadi mohon maaf melarat lagi. Tapi kalau ini terus meneruskan, terus diteruskan, maka kekayaan ini akan terus berjalan dan berjalan. Tetapi anak turunnya saya yakin tidak akan mampu untuk mencari penghidupan. Karena apa teman-teman? Karena rezekinya sudah diambil sama mbah-mbahnya, sama mak-maknya kayak gitu, sama orang tuanya. Mungkin akan ada yang bertanya bahwasanya kenapa ini kok bisa, kan rezeki yang ngatur Allah. Memang benar rezeki yang ngatur dari Allah, teman-teman. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu sisi di mana ketika orang yang serakah, dia tidak akan memikirkan apapun. Walaupun itu rezeki milik anaknya, milik anak cucunya, tetapi mereka tidak berpikir, hanya yang ada hanya bagaimana caranya mereka untuk bisa hidup enak dengan cara mudah. Tanpa mereka sadari, mereka mengambil rezeki dari anak turunnya. Terus kenapa kok harus pakai tumbal gitu loh teman-teman? Karena apa? Karena kita, misalnya saya nih nyari pesugihan, kan saya minta tolong sama jin. Jin itu saya suruh bekerja mencarikan kekayaan untuk saya, walaupun saya ambil ini rezeki anak turun saya, tetapi kan saya memakai perantara, maka saya harus memberikan upah. Nah, upahnya apa? Upahnya ya nyawa, teman-teman. Upahnya nyawa. Terus yang kedua, kenapa tumbal ini bisa diambil oleh pelaku pesugihan? Yang pertama begini teman-teman, pelaku pesugihan pun tidak serta-merta bisa mengambil tumbalnya ini, enggak. Yang diambil oleh pelaku pesugihan adalah orang-orang yang sudah memiliki ikatan, semacam ibarat kata itu teman-teman, kita sudah makan harta dari pesugihan itu. Pertama itu. Yang kedua, kita secara tidak langsung sudah memakai atau memanfaatkan dari hasil pesugihan itu yang bisa dijadikan ketumbal. Jadi tidak semua orang tuh bisa jadi ketumbal, enggak bisa. Terus pasti ada yang bertanya, lah kan itu kematian kan murni dari Allah, masa setan bisa membunuh? Loh,
Memang benar kematian itu asalnya dari Gusti Allah, teman-teman. Asalnya dari Gusti Allah, dan roh orang yang meninggal itu mutlak milik Allah. Tetapi manusia punya korin atau jin pendamping. Ketika manusia itu dilahirkan, maka akan punya satu jin pendamping. Nah, jin pendamping inilah yang akan diperbudak oleh jin ini. Karena apa? Kekuatan korin kita itu tidak sebanding dengan kekuatan yang punya pesugihan ini, gitu loh teman-teman. Makanya di sana itu dipekerjakan seperti yang saya alami waktu di Gunung Lawu itu. Saya melihat orang itu dijadikan jembatan. Terus ada orang berkepala kuda tapi tubuhnya manusia, dan demikian juga tubuhnya kuda tapi berkepala manusia. Dan banyak sekali mereka dipekerjakan, suruh ngangon, suruh manggul batu kayak gitu. Itu sebenarnya korin ya teman-teman. Nah, di sana mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kerajaan jin itu, karena jin itu punya rajanya. Dan sampai percaya atau tidak, jin itu lebih pandai dari kita, gitu teman-teman. Maka dari itu jin ini tidak bisa dimusnahkan, tetapi jin ini bisa ditaklukkan. Ketika kita bisa menaklukkan jin, maka kita akan bisa meminta tolong atau kita bisa memerintah mereka. Tapi ketika jin ini tidak kita yang diperintah oleh jin, maka jin akan bisa memerintah kita, gitu. Jadi ini pesugihan ya teman-teman. Pesugihan itu jadi kaya dengan sesaat, yang diambil adalah rezeki jadi dari anak turunnya. Nah, bagaimana dengan pengelarisan teman-teman? Nah, pengelarisan ini tidak sama dengan pesugihan, jauh beda jauh. Kalau pengelarisan itu yang mau nyari, maksudnya yang misalnya saya nih nyari pengelarisan, itu saya harus memiliki usaha. Kalau kita tidak memiliki usaha, tidak bisa teman-teman. Karena pengelarisan ini dia perlu satu bentuk usaha atau perilaku di mana kita itu jadi yang kita makan, yang jin makan itu adalah sari dari makanan itu teman-teman. Sarinya dari makanan itu. Makanya terkadang kalau kita makan di situ, di suatu tempat itu kadang rame, enak banget kalau makan di situ. Tapi kalau dibawa pulang rasanya hambar, itu sudah dipastikan itu ada pengelarisannya. Yang kedua, di situ pasti banyak sekali lalat itu pasti banyak sekali, itu pasti dia ada pengelarisannya. Yang ketiga, pengelarisan itu bisa dilihat dari apa teman-teman? Pengelarisan bisa dilihat kalau tempat makan itu sama sekali tidak ada kucing liar. Jadi kalau tidak ada kucing bisa dipastikan itu ada pengelarisannya. Karena kucing itu satu binatang yang memang benar-benar dia luar biasa, dia sangat peka teman. Binatang peka terhadap hal goib atau hal mistis itu ada dua, satu itu angsa, yang kedua itu kucing teman-teman. Nah jadi kalau kita kadang makan kan enak ya teman-teman, enak banget di tempat. Tapi ketika kita pulang rasanya hambar. Mungkin orang kan berpendapat, ya iyalah udah nggak anget lagi. Walaupun kita angetin itu rasanya tetap beda. Rasanya beda teman-teman. Dan di situ teman-teman, ini kalau orang ada pengelarisannya itu biasanya gini loh teman-teman. Seperti yang saya alami itu, saya pernah makan di daerah Sumatera. Itu ada satu rumah makan sate sangat besar. Jadi dagingnya itu diileri oleh sosok penglaris itu. Dagingnya itu diileri gitu loh teman-teman. Makanya saya waktu itu suruh makan, Mbak Sri nggak makan? Enggak,
Enggak Bu, enggak Pak, saya enggak makan. Lah kenapa? Udah dibungkusin ya? Enggak, terima kasih, saya masih kenyang. Tapi ketika itu saya enggak berani ngomong kalau di situ ada penglarisannya. Setelah mereka selesai makan, baru saya bercerita. Bu, Pak, kan ditanya, loh Mbak Sri kenapa nggak mau nyoba? Tadi di situ itu enak banget, loh Mbak, paling enak loh satu Sumatera. Terus saya bilang gini, Bu, Pak, mohon maaf ya, bukannya saya nggak mau, perut saya lapar Bu, tapi saya ini apa namanya, mohon maaf, nggak ada nafsu. Loh, kenapa? Itu Bu, ada penglarisannya diileri, saya bilang gitu. Wow, mereka langsung muntah-muntah teman-teman, muntah-muntah. Terus akhirnya yaitu apa namanya, mereka wah sudah kapok nggak mau makan di situ lagi gitu. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman. Satu pesugihan, satu penglarisan itu beda. Kalau pesugihan itu pelakunya harus diri sendiri. Kalau penglarisan pelakunya bisa orang lain dan kita bisa mencarikan penglarisan itu. Maaf ya teman-teman. Nah, terus banyak yang salah kaprah teman-teman, banyak yang salah kaprah. Ini yang setahu saya tentang tuyul teman-teman. Tuyul itu orang kan ngiranya kalau nyari tuyul nyusoni ya kan teman-teman. Sebenarnya tuyul itu yang disusu itu bukan susu dalam artian, ini setahu saya loh ya, enggak tahu kalau yang lainnya teman-teman. Tuyul dalam hal artian itu yang disusu itu bukan susu dari mama PD, itu bukan, payudara itu bukan teman-teman. Jadi tuyul itu yang dihisap adalah sumsum sama darah. Jadi waktu itu saya kan pernah ya ketemu. Jadi tuyul itu mohon maaf bentuknya bukan botak gitu, enggak teman-teman. Tuyul itu enggak botak. Jadi tuyul itu ya cuma kerdil, dia kerdil, punya rambut, dia punya rambut, terus badannya juga besar, ada yang gemuk. Saya ketemu, saya tanya, kamu makanannya apa? Apa benar kamu nyusu sama perempuan yang suaminya mencari pesugihan? Dia bilang, baunya bau kembang melati teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Jadi saya tanya begitu, dia bilang enggak, laki-laki pun bisa saya susuin gitu. Loh, kok laki-laki? Iya. Terus apa yang kamu hisap dari dia? Sebenarnya saya hisap itu bukan susu dalam artian susu untuk bayi itu. Terus apa yang kamu hisap? Yang saya hisap dan saya makan adalah darah dan susu dari orang-orang yang mempekerjakan saya. Oh, pantesan orang-orang yang cari pesugihan tuyul itu biasanya kurus, kering. Lama-lama badannya akan kurus. Kenapa? Darah sama susunya diambil sama si tuyul ini teman-teman gitu. Jadi beda ya, kalau tuyul itu bukan kayak di film-film itu, bukan ya. Jadi beda Pak, jauh dan beda apa namanya, sangat berbeda teman-teman. Terus yang selanjutnya teman-teman, saya mau berkata bahwasanya apapun yang kita miliki di dunia ini, kita nggak perlu kemronggo dengan dunia teman-teman. Karena apa? Dunia itu sifatnya sementara. Dunia itu sifatnya sementara, dan apa yang kita punya itu akan semua akan kembali. Apa yang kita miliki itu tidak akan ada harganya lagi ketika kita sudah kembali ke Gusti Allah gitu loh teman-teman. Karena apa? Manusia dilahirkan tanpa benang, pulang pun tanpa benang gitu loh teman-teman ya. Karena bayi begitu lahir ceprot itu dia tidak ada selai benang pun. Ketika kita pulang ditidurkan di dalam tanah, kita pun tidak akan membawa
sehelai benang pun, kecuali kain mori itu ya teman-teman. Maka dari itu, untuk apa kita nyari pesugihan, untuk apa kita nyari penglarisan kalau di kemudian hari kita menyengsarakan anak cucu kita, gitu teman-teman ya. Jadi nrimo ing pandum, terus selalu berusaha mensyukuri apa yang Allah berikan, karena sekecil apapun itu adalah rezeki Allah, rezeki yang memang diperuntukkan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang tahu diri, hamba-hamba Allah yang tahu cara berterima kasih, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita tidak terjerumus dengan hal-hal semacam itu, dan pesugihan atau penglarisan kita jangan dekati, kita jangan lakukan hal itu, ya, gitu ya. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk durasi mungkin nanti saya bisa tambahin lagi. Teman-teman bisa request, saya harus menceritakan apa dan harus bagaimana. Teman-teman bisa request kepada saya, insya Allah nanti saya akan bikinkan videonya, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya, sehat-sehat kalian. Akhir kata, ya kalau yang mau laris dagangannya pagi hari, kalian sebelum jualan atau apa, kalian sedekah dulu sama semut, kasih gula ke semut. Mut, ini kamu tak kasih rezeki, tolong minta ke rezeki saya kepada Gusti Allah. Insya Allah semut akan menyampaikan apa yang kita minta ke Gusti Allah, gitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.